Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat adik-adik semua yang ada di sini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Siapa yang mau bertanya? Wah, ini semangat banget ini adik-adikku nih, luar biasa. Boleh pas lurus saya ini nih. Yang mau bertanya silakan. Boleh disebutkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizi Siregar dari kelas 11 IIHS. Tadi Ustadz Jujun telah menyampaikan bahwa hakikat berpuasa itu adalah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Takwa secara sederhana adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara kita agar selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya dimanapun dan kapanpun, agar tidak STMJ, sholat terus sholat terus maksiat jalan. Ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maksiat jalan. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jujun? Ya. Yang tadi kita harus punya inti takwa. Inti takwa itu adalah di sini. Nah, kalau di sini sudah ada inti takwa, kalimatut takwa yang disimpan di sini, kita terus mengingat Allah, zikir khofinya sudah kuat di sini, maka kita dimanapun kapanpun akan menjadi orang yang tetap menjaga dan akan terus menjaga akan terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa yang dilarang Allah, dia tidak akan lakukan. Apa yang diperintah Allah, dia selalu laksanakan. Kenapa? Karena sudah ada, kata orang Sunda itu kereteng, tuntutan dari hatinya. Ada tuntutan dari hatinya. Gitu, karena di hatinya digeser semua yang lain kecuali Allah saja. Karena merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang maksiat dan dia akan selalu berbuat yang taat. Dan dia orang yang bertakwa. Begitu. Masya Allah. Terima kasih Kiai. Buat adik udah jelas jawabannya? Jadi semua itu ada di hati. Maka dari itu hati-hatilah dengan hati. Masya Allah. Boleh pertanyaan berikutnya, siapa yang mau nanya? Baik. Nah, sekarang adik yang di depan sini boleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umriya Zema Kirana dari SMP ISS kelas 7. Saya ingin bertanya, sekarang kita berada di tengah di akhir Ramadan. Bagaimana caranya agar kita lebih giat beribadah? Contoh di tengah godaan semakin banyak, mau mudik atau enggak belanja buat lebaran dan lain-lain. Oh, ini masalah godaan di ujung Ramadan. Apaan, Tuan Guru? Izin Kiai. Masya Allah, pertanyaan adik kita, Kirana. Pertanyaannya ini di akhir Ramadan ini kepala sudah mulai bercabang nih Bang Ade. Baik. Antara i'tikaf di mall atau i'tikaf di masjid. Antara memikirkan baju untuk fakir miskin anak yatim, atau beli baju mahal supaya nanti tetangga waktu sholat Idul Fitri nanya-nanya, belinya di mana? Nah, maka untuk mengantisipasi itu kita mesti pasang target. Membandingkan diri jangan dengan orang yang tidak beribadah. Khatam Qur'annya targetkan. Wa kanal imamu syafi'iyu yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Satu bulan. Kita pasang target, tidak sampai sebegitu, tapi ini saya udah berapa kali khatam. Jadi kalau habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis asar 2 lembar, 10 lembar, 20 halaman, 1 juz. Maka kejar lagi khataman. Lalu kemudian bagaimana dengan santunan kepada orang yang berbuka puasa? Setiap sore usahakan ada santunan. 1, 2, 3 anak yatim, fakir miskin, jamaah masjid. Berapa kotak yang diberikan? Bagaimana? Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa,
kana lahu mithlu ajri shaim, maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Jangan hanya sekedar makanan, tapi juga berikan sembako, juga kalau bisa bajunya. Tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, cek, periksa. Berapa yatim, berapa du'afa, berapa yang tidak mampu, berapa yang kira-kira orang tua renta, berapa. Ini semua mesti kita perhatikan, karena kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pikiran kita ini diajak untuk memikirkan itu, memikirkan anak yatim bagaimana berhari raya, punya uang saku atau tidak, ganti baju atau tidak, memikirkan bagaimana khatam Quran kita, memikirkan bagaimana tarawih, memikirkan bagaimana iktikaf, insya Allah pemikiran-pemikiran yang lain tadi menjadi terkalahkan. Kalau ini tidak kita tanamkan di kepala kita, maka pikiran kita sepatu baru, baju baru, mobil baru, cincin baru, gelang baru, mukena baru, bergambar-gambar. Nanti ketika sholat, makmum di belakang, gambar apa di depan ya? Malah jadi mengganggu Ustadz ya. Ya. Jazakallahu Ustadz. Gimana Dek? Sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu berlomba-lomba untuk ke mall, tapi kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Baik, boleh ada yang bertanya lagi adik-adik? Ya, nah boleh izin yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyatibatullah, kelas 11 SMA IHS. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa kita harus istiqomah di bulan setelah bulan Ramadan. Pertanyaan saya Ustadz, apa saja tips-tips agar kita bisa tetap istiqomah di bulan-bulan setelah Ramadan? Karena seringkali hawa nafsu mengganggu kita, dan juga bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu tersebut. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ki Izin. Oh iya. Baik. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu ketika kita berada di luar Ramadan? Hawa nafsu itu akan tetap menghantui diri kita selama nafsu itu ada, selama nafas kita ada. An-nafsu an-nafas. Jadi artinya kita akan berhadapan terus dengan hawa nafsu ketika kita masih hidup. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak akan berhadapan dengan itu. Bagaimana mengendalikan? Nah, yang penting yang tadi kata adik kita itu, mengendalikannya. Pengendalian hawa nafsu ini caranya dengan apa? Dengan menjaga keistiqomahan, dengan menjaga nilai ketakwaan, dengan menjaga ketaatan, dengan menjaga terus kebiasaan melakukan kebaikan, maka insya Allah kita sedikit demi sedikit akan bisa mengalahkan nafsu. Gitu. Jadi sesungguhnya nafsu pada dasarnya inna nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu mengajak kita, menyuruh kita la'ammaratun bisu, kepada kejelekan-kejelekan. Tetapi ketika kita mendidik nafsu itu, mengendalikan nafsu itu dengan amal-amal kebajikan, dengan ketaatan-ketaatan, maka nafsu akan menjadi sesuatu yang baik. Bahkan dalam teori orang-orang ahli tasawuf, nafsu itu bukan nafsu mutmainnah, itu bukan nafsu tertinggi, gitu kan? Nafsu mutmainnah itu masih harus disuruh baliknya juga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, masih harus disuruh, gitu kan? Jadi kalau tidak terhidang, kata orang Sunda mah terhidang itu apa namanya? Ya tidak apa namanya? Jadi harus disuruh lah. Jadi masih kamu coba ambil sampah itu. Nah, padahal kalau tidak disuruh, tidak ngambil sampah, dibiarkan saja. Nah, nafsu itu belum sempurna. Kita harus sampai pada tingkat nafsu radiyah dan nafsu mardiyah. Yang nafsu yang benar-benar radiyah dan mardiyah, dia ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirinya, dan dia ridho dengan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah kepada dirinya. Insya Allah, nah itu dia akan dimulai, itu akan dikendalikan di awalnya dari apa? Dari latihan. Kayak kata tadi guru kita Ustadz Abdul Somad, bagaimana kita
membiasakan kebaikan-kebaikan itu sendiri, terus dilatih dari yang kecil, terus dari yang kecil terus menuju yang besar. Kayak tadi ngajak makan anak yatim, nggak usah banyak dulu, 3, 2 gitu kan. Nanti kalau bisa 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri. Kalau bisa nanti 40 desa gitu, 40 desa. Luar biasa gitu kan. Nah, tapi minimal 4 orang, di 3 orang, 2 orang gitu kan. Dudukan di meja makan kita. Kalau kita makan makanan yang enak, maka dudukan anak yatim di pinggir kita biar dia juga melahap makanan yang enak. Seperti hanya kita berkeringat melahap makanan yang enak. Kalau saya berkeringat karena memang saya orang Garut dibawa ke Jakarta, ya beginilah. Masya Allah. Masya Allah. Kiai biasa dingin di Garut ya. Oh, Garut Masya dingin. Allah. Jadi gimana Adek, puas sama jawabannya? Jadi kalau melawan hawa nafsu, banyak sering dinyanyikan juga sama guru kita juga, Ustadz Opik bilang tombu ati Ustadz. Itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ya. Yang kedua itu sholat malam didirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ya ini salah satu kita berkumpul dengan orang-orang soleh Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, bahwa kita di bulan Ramadan, di penghujung akhir ini, kita sama-sama berlomba-lomba untuk menjemput pahalanya Allah, ridhonya Allah. Jangan berlomba-lomba kita ke mall, jangan lomba-lomba bikin kue, tapi lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, Afwan, Tuan Guru, sebagai penutup, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana, terimalah salat kami ya Allah, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana wa ta'abbudana, khusyuk dan ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, dalam tariqah, dalam jalan yang lurus. Allahumma ajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Sayyidina Muhammad SAW, bersama para guru-guru kami dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair guru kita Ustadz Abdul Somad, Kiai Jujun. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi ibarat pepatah mengatakan, pagi-pagi ke rumah Hamdan, pulangnya membeli gajah. Kita sudah ada di penghujung Ramadan, jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Nah, itu. Masya Allah, kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan indahnya Ramadan bisa menemani kita di hari-hari berikutnya juga. Dan buat saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan indahnya Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan kebiasaan di bulan-bulan lainnya. Jadi anggap saja bulan-bulan berikutnya itu Ramadan. Jadi kita insya Allah berbuat baik terus. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat. Semangat terus dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.